Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Ilham Harisudin, calon guru penggerak dari Kabupaten Garut. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan hasil kerja dari aksi nyata untuk modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Pada tugas aksi nyata kali ini, saya akan mencoba menerapkan pembelajaran diferensiasi yang diintegrasikan dengan kompetensi sosial dan emosional. Adapun teknik yang saya gunakan untuk kegiatan pembelajaran dalam implementasi aksi nyata adalah diskusi kelompok dengan tema berbeda. Diskusi kelompok dengan tema berbeda ini bertujuan untuk melatih daya lenting atau resiliensi murid. Seperti yang kita tahu, kegiatan di masa pandemi ini dilakukan secara daring. Pun dengan di sekolah saya, kegiatan pembelajarannya full dilakukan secara daring, baik menggunakan WhatsApp ataupun menggunakan Zoom meeting. Nah, dengan adanya diskusi kelompok dengan tema berbeda ini, diharapkan siswa akan menemukan hal yang baru yang harus mereka pecahkan bersama. Seperti yang kita tahu, yang namanya diskusi itu harus ada interaksi antara satu orang dengan orang yang lainnya. Karena dilakukan pada masa pandemi, sehingga akan terdapat beberapa kendala. Nah, harapannya kendala-kendala yang mereka hadapi ini mampu melatih daya lenting atau resiliensi siswa. Di akhir kegiatan diskusi, murid-murid akan saya berikan pilihan untuk memberikan laporan. Laporan yang bisa mereka sampaikan kepada saya dapat berupa diagram atau infografis, video, ataupun artikel. Nah, ini merupakan salah satu dari diferensiasi produk. Kegiatan tersebut melatih murid untuk mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Itulah apa yang akan saya sampaikan dalam kegiatan aksi nyata ini. Dan dalam aksi nyata ini saya bagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian perencanaan aksi nyata, kemudian bagian pelaksanaan aksi nyata, dan yang terakhir bagian dari refleksi aksi nyata. Pada tahap rencana aksi nyata, saya mempersiapkannya dengan membaca kembali materi-materi di modul 2.2. Saya juga membaca kembali hasil tugas kolaborasi dengan CGP yang lain. Kemudian saya pun membaca kembali materi yang disampaikan oleh fasilitator, yaitu implementasi pembelajaran sosial dan emosional. Setelah membaca materi dan tugas-tugas sebelumnya, kemudian saya menyusun sebuah rencana pelaksanaan pembelajaran, di mana rencana pelaksanaan pembelajarannya terdapat implementasi atau penerapan pembelajaran sosial emosional dan juga menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, khususnya untuk diferensiasi produk. Saya pun merencanakan pembagian kelompok, di mana kelompoknya saya urutkan berdasarkan absen, dan juga saya pun memberikan atau menentukan materi yang akan didiskusikan oleh setiap kelompok. Setelah semua perencanaan selesai, saya pun tidak lupa untuk mencetak RPP. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kalimat hamidah nabda'u dan saliyawini basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kegiatan pembelajaran pada masa pandemi, sekolah kami melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan aplikasi utama yaitu WhatsApp. Pun dengan kegiatan pembelajaran yang saya akan lakukan saat ini, saya menggunakan WhatsApp Group untuk melakukan pembelajaran, di mana saya memberikan informasi mengenai apa yang akan kita lakukan pada kegiatan pembelajaran kali ini. Baik, hari ini kita akan mencoba untuk berdiskusi ya. Ya, dengan tema diskusi Bapak akan sesuaikan. Jadi setiap kelompok nanti jadi kelas ini akan dibagi menjadi 4 kelompok. Setiap kelompok Bapak akan urutkan berdasarkan absen dan materinya Bapak akan sesuaikan. Jadi setiap kelompok akan mendapatkan materi yang berbeda untuk didiskusikan bersama. Ya, ada 4 materi pokok, ada 4 tema yaitu globalisasi informasi, globalisasi komunikasi, globalisasi budaya, dan globalisasi transportasi. Ya, silakan untuk berdiskusi. Silakan kalian gunakan aplikasi apapun, boleh menggunakan WhatsApp Group ya, melalui video call, boleh pakai Telegram atau mau pakai Zoom ataupun Google Meet juga silahkan kalian pilih yang menurut kalian mudah dan nyaman digunakan. Terakhir, nanti silahkan hasil diskusinya disampaikan dalam bentuk laporan ya. Jadi laporannya boleh dalam bentuk infografis atau gambar, kemudian boleh dalam bentuk artikel dalam format Microsoft Word ataupun dalam format tulisan tangan juga tidak jadi masalah ya. Silakan, selamat berdiskusi. Bagi yang merasa ada permasalahan boleh disampaikan kepada Bapak. Setelah saya menyampaikan petunjuk teknis dan menjawab beberapa pertanyaan berkaitan teknis pelaksanaan diskusi, maka diskusi pun dimulai secara mandiri. Dan diskusinya dilakukan ada yang menggunakan WhatsApp melalui video call, ada yang menggunakan chatting menggunakan Telegram, dan berikut adalah cuplikan dari kegiatan diskusi yang dilakukan oleh para murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kelompok kita akan mendiskusikan tentang globalisasi dalam bidang komunikasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat dan rahmatnya kita dapat berkumpul di sini. Tak lupa selawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Globalisasi adalah proses sesuatu yang mendunia, bisa berupa informasi, pemikiran, gaya hidup, dan teknologi. Globalisasi juga terjadi karena banyak faktor, bisa karena kemajuan teknologi internet, infrastruktur telekomunikasi dan transportasi, pertukaran pelajar, dan lain-lain. Globalisasi di bidang komunikasi merupakan perubahan yang memperlancar, mempercepat, Dampak positif dan negatif globalisasi budaya. Dampak positif dan dampak negatif globalisasi budaya. Dampak positifnya yaitu menuntun masyarakat berpikir modern, menuntun masyarakat memahami keberagaman budaya di dunia atau multikulturalisme dunia, menumbuhkan sikap toleransi antar masyarakat akibat adanya rasa saling ketergantungan, baik ketergantungan pekerjaan maupun pendidikan. Dampak Anak-anak sekalian, karena waktunya sudah menunjukkan pukul 10.30 yang berarti pembelajaran yang telah habis. Mari kita akhiri saja kegiatan pembelajaran. Dan intahaina dan sayo alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tahap akhir aksi nyata kali ini, saya akan menyampaikan refleksi atas pembelajaran yang telah saya lakukan, di mana saya akan menjadi dalam 3 bagian. Yang pertama, apa yang saya rasakan ketika merencanakan dan melaksanakan aksi nyata. Kemudian, apa yang saya dapatkan atau ilmu apa yang saya dapatkan dalam kegiatan aksi nyata. Dan yang terakhir, upaya perbaikan apa yang saya lakukan. Yang pertama berkaitan dengan apa yang saya rasakan ketika merencanakan dan melaksanakan aksi nyata. Pada tahapan perencanaan, saya merasa tertantang untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran kali ini. Karena apa? Karena ini kegiatan pembelajarannya di luar kebiasaan, yang biasanya saya menyampaikan materi, kemudian murid mendengarkan, kemudian memberikan soal atau kuis. Nah, karena sekarang
kegiatannya berbeda, yaitu diskusi, maka saya pun harus mempersiapkan beberapa hal. Dan ini menjadi tantangan tersendiri bagi saya. Kenapa? Karena saya harus menyiapkan bahan materi yang harus dibagikan kepada murid, kemudian saya membagi kelompok murid dengan beberapa pertimbangan yang ternyata pertimbangan tersebut pun diharapkan melatih resiliensi murid. Dan ketika pelaksanaan pun muncul beberapa kendala yang alhamdulillah bisa diselesaikan. Dan pada saat pelaksanaan aksi nyata pun atau pembelajaran di kelas pun itu ada beberapa hal yang di luar rencana saya. Ya, karena hal tersebut itu pun melatih saya untuk beresiliensi, ya, untuk beresiliensi atau melatih daya lenting saya dalam mengajar. Yang kedua yaitu apa yang saya pelajari dalam kegiatan aksi nyata kali ini. Yang saya pelajari dalam kegiatan aksi nyata ini ternyata untuk melaksanakan suatu kegiatan maka perencanaan yang baik dan matang itu akan membantu atau menunjang kesuksesan kegiatan yang direncanakan atau kita akan jalankan. Walaupun kegiatan yang kita laksanakan tidak sesuai dengan rencana sepenuhnya, maka jangan khawatir. Selalu ada pilihan-pilihan yang membuat kita lebih baik, dan masalah-masalah yang muncul pun itu bisa melatih kita untuk menjadi lebih baik. Rencana saya untuk di masa yang akan datang untuk kegiatan pembelajaran ini, saya akan mencoba untuk mendiferensiasikan pembelajaran sehingga mampu mengakomodasi setiap kebutuhan murid, dan murid-murid pun mampu meningkatkan kompetensi sosial dan emosionalnya. Nah, demikianlah paparan mengenai tugas aksi nyata untuk modul 2.2 pembelajaran sosial emosional. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.